Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus telah selesaikan di kayu salib, baik upacara-upacara yang adalah lambang, demikian juga akan kejahatan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan bacaan hari ini, Pelayanan Bait Suci berakhir saat kematian Kristus, tanggal 1 Oktober. Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Matius 27 ayat 51. Keesokan harinya, pelataran Bait Suci dipenuhi orang-orang yang beribadah. Namun, belum pernah kebaktian dilakukan dengan perasaan yang begitu bertentangan. Trompet dan alat musik serta suara para penyanyi terdengar sekeras dan sejelas biasanya, tetapi rasa asing menyeliputi segalanya. Satu demi satu orang bertanya tentang peristiwa aneh yang telah terjadi. Hingga kini, tempat Maha Kudus selalu dijaga dengan sangat suci dari gangguan orang lain. Hanya sekali setahun tempat itu dimasuki, dan itu pun oleh imam besar. Namun kini, kengerian yang aneh terlihat di banyak wajah, karena ruangan ini terbuka untuk semua mata. Tepat pada saat Kristus wafat, tabir kain tebal terbuat dari linen murni dan dihias dengan indah dengan kain kirmizi dan ungu telah terkoyak dari atas ke bawah. Tempat di mana Yehova bertemu dengan iman untuk menyampaikan kemuliaannya, tempat yang dulunya merupakan ruang pertemuan suci Allah, terbuka bagi setiap mata. Satu tempat yang tidak lagi diakui oleh Tuhan. Banyak orang yang pada waktu itu bersatu dalam ibadah Paskah, tidak pernah lagi ambil bagian di dalamnya. Terang harus bersinar ke dalam hati mereka. Para murid harus menyampaikan kepada mereka pengetahuan bahwa Guru Agung telah datang. Sesuai kebiasaan mereka, orang-orang membawa orang sakit dan menderita ke pelataran Bait Suci sambil bertanya, "Siapakah yang dapat memberitahu kami tentang Yesus dari Nazaret, Sang Penyembuh?" Beberapa orang datang dari jauh untuk melihat dan mendengarnya. Mereka tidak mau ditolak, namun mereka diusir dari pelataran Bait Suci. Dan penduduk Yerusalem mau tidak mau melihat perbedaan antara peristiwa ini dan peristiwa kehidupan Kristus. Di mana-mana terdengar seruan, "Kami menginginkan Kristus, Sang Penyembuh." Dunia tanpa Kristus bagaikan kegelapan dan kelam, bukan hanya bagi para murid dan orang sakit serta yang menderita, tetapi juga bagi para imam dan penguasa. Para pemimpin Yahudi dan bahkan penguasa Romawi merasa lebih sulit menghadapi Kristus yang mati daripada Kristus yang hidup. Orang-orang mengetahui bahwa Yesus telah dihukum mati oleh para imam. Berbagai penyelidikan dilakukan mengenai kematiannya. Rincian persidangannya dirahasiakan sebisa mungkin. Tetapi selama ia berada di dalam kubur, namanya disebut-sebut ribuan kali. Dan laporan tentang persidangan palsunya dan ketidakmanusiawian para imam dan penguasa tersebar di mana-mana. Manuskrip 111 tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 253 paragraf 1. Saat Yesus wafat di Kalvari, ia berseru, "Sudah selesai." Dan tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwa pelayanan di bait suci duniawi telah berakhir selamanya, dan bahwa Allah tidak akan lagi bertemu dengan para imam di bait suci duniawi mereka untuk menerima korban mereka. Siapakah yang merobek tabir bait suci tersebut? Manuskrip 101 tahun 1897, paragraf 16 berkata, "Bukan tangan imam yang mengoyakkan tirai sangat indah dari atas ke bawah yang memisahkan bilik kudus dari bilik maha kudus. Itu adalah tangan Allah." Dan peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang. Bagaimana reaksi mereka? Manuskrip 45 tahun 1897 paragraf 19 menyatakan, "Mereka yang telah menghasut orang banyak untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Kristus, kini gemetar ketakutan. Mereka menyadari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menumpahkan darah anak Allah. Nasi sudah menjadi bubur, menyesal kemudian tidak berguna. Bangsa Yahudi ditolak." Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 101 tahun 1897 paragraf 15 yang berkata, "Dalam Kristus, bayangan mencapai wujudnya, lambang telah digenapi. Kayafas telah merobek pakaiannya dengan kengerian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bangsa itu, karena mereka memisahkan diri dari Allah dan dengan cepat menjadi umat yang bukan lagi milik Yehova. Tentu saja, kaki Dian itu sedang disingkirkan dari tempatnya." Semua pelayanan dalam Ka'bah yang adalah lambang pengorbanan Yesus telah bertemu dengan kegenapannya di dalam Yesus, dan karenanya semua pelayanan bait suci berakhir. Dan karena imam besar Kayafas juga merobek jubah imam besar, maka tidak hanya pelayanan imam besar di dunia berakhir, tetapi juga peranan orang-orang Yahudi sebagai umat milik Allah pun berakhir. Orang-orang Yahudi ditolak. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 281 paragraf 2. Keesokan harinya, pelataran bait suci dipenuhi orang-orang yang beribadah. Namun, belum pernah kebaktian dilakukan dengan perasaan yang begitu bertentangan. Trompet dan alat musik serta suara para penyanyi terdengar sekeras dan sejelas biasanya, tetapi rasa asing menyelimuti segalanya. Satu demi satu orang bertanya tentang peristiwa aneh yang telah terjadi. Kemudian dalam paragraf 3 dikatakan, "Tempat di mana Yehova bertemu dengan imam untuk menyampaikan kemuliaannya, tempat yang dulunya merupakan ruang pertemuan suci Allah, terbuka bagi setiap mata, satu tempat yang tidak lagi diakui oleh Tuhan." Dan dalam paragraf 4 dikatakan, banyak orang yang pada waktu itu bersatu dalam ibadah Paskah tidak pernah lagi ambil bagian di dalamnya. Namun demikian masih ada yang menginginkan Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam paragraf 6, "Dunia tanpa Kristus bagaikan kegelapan dan kelam, bukan hanya bagi para murid dan orang sakit serta yang menderita, tetapi juga bagi para imam dan penguasa. Para pemimpin Yahudi dan bahkan penguasa Romawi merasa lebih sulit menghadapi Kristus yang mati daripada Kristus yang hidup. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam manuskrip 111 tahun 1897 paragraf 58. Para imam dipanggil oleh orang-orang yang cerdas untuk menjelaskan nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias, dan ketika mencoba untuk membuat kepalsuan sebagai jawabannya, para imam menjadi seperti orang gila. Banyak orang yakin bahwa kitab suci telah digenapi. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, orang-orang mengetahui bahwa
Yesus telah dihukum mati oleh para imam. Sebab apapun yang para imam coba jelaskan tentang kondisi Yesus, semuanya dusta. Akhirnya, berbagai penyelidikan dilakukan mengenai kematian Yesus. Rincian persidangannya dirahasiakan sebisa mungkin oleh para imam, tetapi selama ia berada dalam kubur, namanya disebut-sebut ribuan kali, dan laporan tentang persidangan palsunya dan tentang ketidakmanusiawian para imam dan penguasa tersebar di mana-mana. Kebenaran akhirnya nyata dan menang. Kematian Yesus adalah lonceng kemenangan atas pangeran kegelapan. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua, sebab semuanya telah berakhir, baik upacara bait suci dan juga setan sudah selesai. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membawa sukacita bagi kami, bahwa semua pelayanan upacara di bait suci telah berakhir saat Yesus mati di kayu salib. Dan tidak hanya itu, tetapi setan juga yang telah menguasai kerajaan maut, musnah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima kehadiran rohnya Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima kemenangan yang Yesus telah wujudkan oleh kematiannya, dan kami boleh maju dalam kemenangan dan penuh kuasa untuk menyatakan kepada dunia, sehingga banyak orang yang boleh bertobat dan kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.